Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang dalam renungan Kebun Surgawi. Tema kita pada pagi hari ini, ikutlah aku. Terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen mengatakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, kita akan mengalami kesulitan, bahkan itu sangat sulit bagi kita. Sulit karena mengikut Yesus akan mengalami penganiayaan, akan dibuang atau dikucilkan dari keluarga kita sendiri, dan kita juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Selain itu juga banyak orang mengatakan karena banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikut Yesus. Inilah yang saya dapatkan dari banyak orang ketika saya sedang sharing, sedang berbicara, sedang berdiskusi masalah mengikut Yesus. Tapi ketika kita melihat di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yohanes tidak banyak pertanyaan ketika Yesus mengajak mereka untuk ikut Yesus. Mereka langsung pergi dan mengikuti Yesus. Nah, ketika saya banyak berbicara dan sharing dengan hal ini, memang inilah jawaban-jawaban yang muncul bahwa memang sangat sulit ketika kita menjadi pengikut Kristus. Ya, tetapi apakah saya dan saudara semua pernah berpikir betapa berharganya saya di mata Tuhan, sehingga Dia memilih saya menjadi muridnya? Lalu bagaimana saya mengikut Yesus? Sangat luar biasa ketika kita terpilih dan dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi umat dan muridnya, dan kita juga telah ditebus dari dosa-dosa menuju kehidupan kekal oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi bagi yang menerimanya dan percaya kepadanya, yang harus patut kita ketahui bahwa pada masa perjanjian baru, anak laki-laki orang Yahudi belajar dari para rabi sampai 12 tahun sampai 13 tahun. Lalu yang dipilih menjadi pengikut rabi setempat hanyalah yang terbaik. Murid yang dipilih ini akan mengikuti kemanapun sang rabi pergi, dan apapun yang dimakan sang rabi juga akan dimakan sang murid. Intinya hidup mereka harus meneladani sang rabi. Sebaliknya mereka yang tidak terpilih akan membuka usaha perdagangan, misalnya menjadi tukang kayu, peternak domba, ataupun menjadi seorang nelayan seperti Simon Petrus ataupun Andreas, Yohanes pada saat itu. Orang-orang seperti Simon yang juga disebut Petrus ini, Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes bukanlah murid pilihan para rabi pada saat itu, tetapi dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi muridnya. Oleh karena itu mereka bekerja menjadi nelayan dan juga
melanjutkan usaha keluarga mereka. Ini sangatlah menarik. Yesus mencari murid yang sudah ditolak oleh rabi setempat. Di sini Yesus tidak memilih murid yang terbaik, tetapi Yesus menawarkan undangannya. Ikutlah aku kepada para nelayan ini, atau Petrus, Andreas, dan Yohanes. Di sini Petrus, Andreas, dan Yohanes betul-betul meresponi dan langsung mengikut Yesus. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa, bukan? Bahkan mereka menjadi pengikut rabi yang agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus juga memberikan kehormatan yang sama bagi kita. Bukan karena kita yang terbaik, tetapi karena Dia yang telah memilih kita untuk meneladani hidupnya dan menjangkau banyak orang dengan kasih untuk kemuliaan-Nya. Mengikut Yesus bukan siap untuk dipuji saja, tetapi harus siap juga untuk menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin.